Dan kelancaran berlangsungnya acara, kepada seluruh tamu undangan yang membawa alat komunikasi untuk tidak menimbulkan suara atau dalam mode silent. Terima kasih. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Prosesi penyerahan Panji Desa Sirnabaya. Penyerahan Panji Desa Sirnabaya dari Yang Terhormat Kepala Desa Sirnabaya kepada Yang Terhormat Ketua BPD Sirnabaya. Samper anu pandering nemati zaman ka zaman putra dijari bayu urang bayu urip. Penyerahan selesai. Kepada Yang Terhormat Kepala Desa Sirnabaya dan Ketua BPD Desa Sirnabaya, silakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin hadiyan wa basyiran wa nadhira.
salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi wa ummatihi alladzina kanu lahu auda wa ansara amma ba'du. Pertemuan kita di tempat ini terasa istimewa karena merupakan pertama kalinya kita semua, kami BPD mengadakan rapat paripurna istimewa menjelang peringatan hari ulang tahun desa Sirnabaya sejak BPD dilantik oleh Bapak Bupati Ciamis tanggal 5 April 2019 lalu. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, terutama kepada kepala desa saat ini, Saudara Bapak Tasum SIP atas kerjasamanya dan tentunya seluruh lapisan masyarakat Sirnabaya. Semoga dengan kerjasama yang baik ini senantiasa membawa dampak baik dan tentunya positif untuk Sirnabaya yang kita cintai ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga sebagai ungkapan rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Sirnabaya yang telah sukses melaksanakan Pilkades atau pemilihan kepala desa Sirnabaya tahun 2022 sehingga menghasilkan pemimpin kita, kepala desa kita secara definitif, yaitu dengan terpilihnya Bapak Kepala Desa kita, Saudara Bapak Tasum SIP sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan tahun 2022-2028. Kita doakan semoga kepemimpinan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dan tentunya dukungan dari kita dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sirnabaya yang lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasa syukur pun tak henti-hentinya kita panjatkan karena setelah kurang lebih 2 tahun yang lalu kita mengalami ujian berupa bencana alam COVID-19 yang berdampak pada semua sektor bidang seperti halnya sosial, budaya, dan juga ekonomi. Namun saat ini pemulihan ekonomi terus berjalan dan roda pemerintahan serta pembangunan sudah kembali berjalan normal. Masyarakat desa Sirnabaya sendiri terdampak dengan adanya COVID-19 ini juga tidak sedikit dari masyarakat yang terinfeksi virus, tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah mulai mereda. COVID sudah mulai melandai, kehidupan masyarakat sudah mulai membaik. Mudah-mudahan kebaikan ini terus bertambah dan bertambah untuk kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di balik itu semua, kita pun mendapat hikmah yang luar biasa dari ujian ini, karena dengan adanya ujian COVID-19 yang terlalu itu, ikatan kuat dalam diri masyarakat desa Surabaya semakin erat dan selalu bersama dalam suka maupun duka. Hadirin sidang istimewa yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 kami DPD Surabaya selain telah mengesahkan peraturan desa yang merupakan turunan dari pemerintah pusat, kami juga telah mengesahkan bersama-sama dengan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan jajarannya peraturan desa tentang pendidikan agama dan pembangunan anak. Mudah-mudahan dengan disahnya peraturan desa tersebut, generasi kita, generasi Surabaya menjadi generasi yang cerdas, yang bisa diharapkan untuk hari esok, sebagaimana kita mengatakan subhanal yaum rijal. Amin ya rabbal alamin. Dan bulan bakti gotong royong masyarakat tingkat Kabupaten Ciamis mewakili Kecamatan Raja Desa Sirnabaya di bawah pimpinan Bapak Kepala Desa Tasum beserta jajarannya berhasil meraih juara harapan 1 tingkat Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian juga keberhasilan selanjutnya adalah
berhasilnya peningkatan desa Sirnabaya menyandang sebagai desa mandiri. Aplaus untuk kita semua. Juga kami haturkan terima kasih kepada bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa yang telah paripurna atau telah purna tugas. Alhamdulillah hadir Bapak Muhammad Suparman, Bapak Mamat Rohmat, kemudian juga Bapak Uwi Suryana beserta keluarga, dan juga bapak-bapak kepala desa yang diwakili oleh keluarganya. Itu juga kami atas nama warga masyarakat Desa Sirnabaya menghaturkan terima kasih, dan tentunya secara umum kepada seluruh masyarakat Sirnabaya, para alimin ulama, para tokoh masyarakat, karena tanpa kerjasama sana jaza untuk semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam rangka mengikuti kegiatan rapat paripurna istimewa dalam rangka Nilangkala Desa Sirnabaya yang ke-38 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat paripurna ini dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejarah terbentuknya Desa Sirnabaya. Kami BPD Desa Sirnabaya telah menyiapkan naskah tentang sejarah berdirinya Desa Sirnabaya yang telah disusun oleh tim penyusun sejarah yang telah dieskakan oleh surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu, dengan mohon dan dengan hormat tentunya, dimohon kepada Sekretaris BPD Bapak Aji Adhari dipersilahkan untuk membacakan surat keputusan BPD tentang penunjukan tim penelusuran sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sirnabaya nomor 180 garis miring 22 garis miring 12 garis miring 2022 tentang pembentukan panitia penggalian sejarah Desa Sirnabaya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sirnabaya menimbang A. Bahwa untuk menggali sejarah Desa Sirnabaya dipandang perlu pembentukan panitia. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan panitia penggalian sejarah desa. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang protokolan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembinaan pemerintah desa. 7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. 8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang RPJMDes Desa Sirnabaya tahun 2022-2028. 9.
9. Peraturan Desa Sirnabaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022. 10. Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Sirnabaya tahun 2022. 11. Visi misi Desa Sirnabaya. Sirnabaya siap lahir batin, sejahtera, inovatif, aktif, profesional menuju desa mandiri berprestasi. Menimbang hasil rapat pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa Sirnabaya, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemudi telah menghasilkan kesepakatan tentang pembentukan panitia penggalian sejarah Desa Sirnabaya, memutuskan menetapkan pembentukan panitia penggalian sejarah Desa Sirnabaya Kecamatan Raja Desa. 1. Menugaskan kepada saudara-saudara sebagaimana terlampir untuk menjadi panitia penggalian sejarah Desa Sirnabaya. Kedua, menugaskan panitia sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk mempersiapkan dan melaksanakan penggalian sejarah Desa Sirnabaya serta mempertanggungjawabkannya dan melaporkan hasilnya kepada BPD. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat diterbitannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Desa Sirnabaya tahun anggaran 2022. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di Sirnabaya tanggal 16 Desember 2022. Ketua BPD Sirnabaya Wawan SH.MH dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sirnabaya nomor 180/22/12 Romawi/2022. Susunan anggota panitia penggalian sejarah Desa Sirnabaya Kecamatan Raja Desa tahun 2022. 1. Nama Dr. Anas Haji Ooh MH, jabatan Ketua Alamat Kubang. 2. Mamat Rahmat SP, jabatan anggota Alamat Dusun Kutasari. 3. Tasub Alamat Kutasari, jabatan anggota. Ikin SIP, jabatan anggota Alamat Kubang Sari. 4. Budiman, anggota Alamat Kubang. 5. Wawan SH.MH, jabatan anggota Alamat Cigoong. 6. Nama Aji Azhari, anggota Alamat Kutasari. Sirnabaya 6 Desember 2022. Ketua BPD Sirnabaya Wawan SH.MH. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan riwayat singkat berdirinya Desa Sirnabaya. Desa Sirnabaya merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Raja Desa, yang pada waktu itu Desa Raja Desa mempunyai 7 kampung atau dusun, yaitu Kampung Cibingbin, Kampung Parakan, Kampung Kubang, Kampung Cigoong, Kampung Balong, Kampung Pabuaran, dan Kampung Cibulakan. Kubu Raja Desa pada waktu itu adalah Bapak Sarman yang berdomisili di Kampung Cibingbin pada tahun 1983. Adapun cetusan rencana pemekaran desa dimulai dari tahun 1982, sehingga pada tahun 1983 pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta untuk segera mengirimkan nama-nama calon desa yang akan dimekarkan. Mengacu pada surat perintah pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut,
maka para tokoh desa raja desa pada saat itu langsung melakukan musyawarah untuk menentukan nama-nama calon pemekaran desa tersebut. Maka dari hasil musyawarah para tokoh tersusunlah 3 calon rencana pembagian desa, yaitu 1 calon desa induk atau raja desa yang mempunyai 2 kampung, yakni Kampung Cibingbin dan Kampung Parakan. Kedua, calon desa raja desa sebelah barat yang mempunyai 2 kampung. Yang pertama Kampung Cigoong dan Kampung Kubang. Ketiga, calon desa raja desa sebelah utara yang mempunyai 3 kampung, yakni Kampung Pabuaran, Kampung Cibulakan dan Kampung Balong. Untuk penamaan desa sebelah barat diberi nama Desa Sirnabaya, dan untuk desa sebelah utara diberi nama Desa Sirnajaya. Adapun silsilah singkat nama Sirnabaya adalah sebagai berikut. Diawali dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, yang mempunyai anak sebanyak 40 dari istri yang ketiga bernama Dewi Nawangsih, dan anak yang ke-40 tersebut diberi nama Prabu Guru Gantangan. Akan tetapi Prabu Guru Gantangan alias Prabu Sirnajaya alias Ki Gede Raja Desa mempunyai cacat di tangan, yaitu bengkok atau kengkong, sehingga beliau diusir dari kerajaan Pajajaran. Maka Prabu Guru Gantangan pergi ke arah timur, yang akhirnya tiba di Kadipaten Rancah yang masa itu dipimpin oleh Dalem Gayam Cengkong. Prabu Guru Gantangan bertapa di hulu Cirancah. Setelah sekian lama bertapa, kemudian datanglah seekor tupai putih dan ditangkap oleh Prabu Guru Gantangan oleh tangan yang bengkok, sehingga terjadilah saling tarik menarik antara Prabu Guru Gantangan dengan tupai putih, dan akhirnya tangan Prabu Guru Gantangan yang bengkok menjadi sembuh sedia kala. Setelah sembuh, kemudian Prabu Guru Gantangan mencari tempat untuk dijadikan kerajaan, dan terakhir mendapat tempat di Bukit Samida, dan beliau sendiri bertapa di Dusun Cibingbin, kemudian membuat sebuah desa yang diberi nama Desa Raja Desa. Prabu Guru Gantangan alias Prabu Sirnajaya, Sirnaraja alias Ki Gede Raja Desa mempunyai anak, mempunyai putra dan keturunan yang ke-15 bernama Dalem Sirnabaya kelima. Dalem Sirnabaya kelima mempunyai anak, yaitu Kiai Ngabehi Surawiangga, sumber sejarah dari Ikatan Keluarga Taslim Wira Ireja, disingkat Iket Wira. Maka berdasarkan dari sejarah tersebut, para tokoh pada waktu itu bermusyawarah untuk menentukan nama desa. Kemudian calon desa sebelah utara mengambil nama Sirnaraja dan diubah menjadi Sirnajaya. Kemudian tokoh sebelah barat bersepakat mengambil nama Sirnabaya dari 4 nama-nama pilihan yang disodorkan pada waktu itu. Yang pertama Sirnabaya, kedua Surawiangga, ketiga Kutabima, dan yang keempat Raja Pawinten. Hasil musyawarah disampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mendapat respon positif, yang akhirnya desa sebelah barat diberi nama Desa Sirnabaya. Musyawarah penamaan desa ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember tahun 1983 dan menjadi dasar bagi warga Desa Sirnabaya untuk dijadikan tanggal hari jadi, dan telah diperdeskan pada masa kepemimpinan Bapak Muhammad Rohmat selaku Kepala Desa Sirnabaya pada tanggal 22 Desember tahun 2017. Seiring dengan pemekaran desa, maka bersama itu pula dimekarkan kampungnya yang semula 2 kampung atau dusun menjadi 4 kampung, yaitu Kampung Cigoong dibagi 2 menjadi Kampung Cigoong dan Kampung Putasari. Kedua, Kampung Kubang dibagi 2 menjadi Kubang dan Kubang saja. Adapun kepemimpinan kepala dusun atau kepala kampung pada waktu itu, Kampung Cigoong atau Kampung Cigoong dipimpin oleh Lurah atau Radus Bapak Jana, dan Kampung Putasari
dipimpin oleh Bapak Sandi. Adapun susunan kepala desa yang pernah menduduki jabatan kepala desa Surabaya adalah sebagai berikut. 1. Bapak Ibu Sri almarhum menjabat dari tahun 1984 sampai dengan 1992. Kedua, Bapak Abdul Syarif almarhum menjabat dari tahun 1996 sampai dengan 2002. Ketiga, Bapak Momon Superman menjabat dari tahun 2004 sampai dengan 2010. Keempat, Bapak Muhammad Rahmat menjabat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Yang kelima, Bapak Tasum Sumian menjabat mulai tanggal 12 April 2022 sampai sekarang. Adapun nama-nama pejabat yang pernah menjadi pejabat sementara di Desa Sinabaya adalah sebagai berikut. 1. Bapak Maman Komarudin almarhum menjabat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2002 sampai dengan 2004. Kedua, Bapak Yusef Supena almarhum menjabat pada tahun 2010. Dan ketiga, Bapak Uwais Suryana menjabat pada tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Camat Raja Desa, yang terhormat Ibu Kapolsek Raja Desa, yang terhormat Bapak Dan Ramil Koramil Raja Desa, yang terhormat Ketua BPD Desa Sirnabaya, Wakil Ketua, Sekretaris beserta anggota BPD Desa Sirnabaya, yang kami hormati para kepala desa Purnabakti. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Ada Bapak Momon beserta Ibu, ada Pak Mamat Rohmat, ada Pak Uwais Suryana, ada keluarga dari Pak Abdul Syarif, ada keluarga dari Pak Ku Iib, keluarga Pak Oman, Pak Ku Oman, kebetulan jadi kameramen. Beliau agak sakit ya, kadang tidak bisa hadir. Kemudian dari keluarga Pak Usep, yang kami hormati para tokoh masyarakat dan pini sepuh Desa Sirnabaya, juga tim perumus sejarah Desa Sirnabaya. Ada Pak Haji Oo, ada Pak Mamat Rahmat, dan tokoh yang lainnya. Yang kami hormati para kepala desa, desa tetangga yang hadir. Alhamdulillah dari 3 era ada perwakilan. Kemudian yang kami hormati Pak Sekdes beserta seluruh rekan jajaran perangkat Desa Sirnabaya, Al-Mukarramun yang kami hormati, yang kami cintai, Ketua MUI,
beserta seluruh jajaran di MUI Desa Sirnabaya, para tokoh alimul ulama, pimpinan pondok pesantren, kemudian para pengurus dari Dewan Masjid Indonesia, dari IPHI, FKDT, PKPRMI, LPP TKA, kemudian ada PKMM, imam masjid, para khatib, muadzin, serta tokoh agama yang lainnya. Juga yang kami hormati dari unsur bahagia dalam memaknai Hari Jadi Desa Sirnabaya ke-38 tahun 2022 ini. Bagi kita tentu ini ada banyak sekali hikmah yang perlu kita petik bersama. Di antaranya yang pertama, bagi kita insan beriman, bersyukur adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan meningkatkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan peringatan hari jadi ini dengan melakukan kontemplasi diri. Pertanyaannya adalah, mengambil peran apa diri kita dalam estafeta sejarah Sirnabaya ini? Yang punya peran di rumah, jadilah pahlawan bagi keluarga. Yang punya peran di dunia pendidikan, berperanlah jadi pahlawan di dunia pendidikan. Yang berperan di dunia ekonomi, politik, pemerintahan, dan dimanapun, jadilah pahlawan di lingkungan kita masing-masing. Karena itu semua insya Allah menjadi bagian penting dalam membangun kejayaan Desa Sirnabaya. Terlepas tercatat atau tidak kepahlawanan kita pada buku sejarah desa, yang pasti Allah Maha tahu, Allah Maha mencatat, sehingga insya Allah kepahlawanan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal bakti kita kepada Desa Sirnabaya. Banyak pahlawan yang tidak dikenal namanya dibanding yang dikenal. Insya Allah kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting amal bakti kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari momentum memaknai Hari Jadi Sirnabaya ini, masih banyak PR di hadapan kita guna mewujudkan kemandirian desa yang kita ciptakan bersama. Di antaranya sekaligus juga perlu kami laporkan. Pertama, terkait dengan capaian SDGs desa. Dari indikator yang pertama, desa tanpa kemiskinan, ternyata di desa kita baru tercapai 57,46%. Kemudian yang kedua, dari aspek desa tanpa kelaparan, capaian tercapai 40,74%. Desa sehat dan sejahtera, capaiannya adalah 51,64%. Desa pendidikan berkualitas, capaiannya 38,57. Keterlibatan perempuan desa, ketercapaiannya 34,7. Desa layak air bersih dan sanitasi, alhamdulillah sudah bagus, capaiannya 80,59%. Desa berenergi, capaiannya bagus, 99,63. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi desa, capaiannya 37,96. Infrastruktur, capaiannya 41,16. Desa tanpa kesenjangan, capaiannya 43,87. Desa aman,
capaiannya 44,45. Desa tingkatan produksi masyarakat yang produktif capaiannya 22,22. Desa tanggap perubahan iklim capaiannya 0%. Ini karena ada yang belum terinput mungkin datanya. Padahal Desa Sirnabaya di masa kepemimpinan Pak Abu Mamat juga sudah menanam kalau tidak salah 3.000 pohon, 8.000 pohon pinang. Kemudian Kang Kiai Anas juga menanam 5.000 pohon apa? Akor. Cuma pas di data di sensus ke masyarakat tidak sampai kepada petugas sensusnya. Nah ini nanti insya Allah menjadi perbaikan dalam pendataan. Ya, terima kasih. Kemudian Desa Peduli Lingkungan Darat capaiannya 22,22. Desa Damai dan Adil capaiannya 89,92. Desa Kemitraan capaiannya masih belum terdata, tapi alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan BUMDes bersama di Kecamatan Raja Desa. Ini tentang kemitraan, insya Allah menambah, cuma belum terdata. Kemudian kelembagaan desa capaiannya 37,17%, karena yang kemarin kita lantik di sini itu belum terupdate, belum terdata. Selanjutnya IDM. Tadi kita status desa kita adalah desa mandiri, tetapi nilainya baru 0,8937. Nilai sempurnanya 1. Berarti masih ada 1, sekian nilai yang belum tercapai. Dari 2 faktor yang paling utama. Pertama, tingkat kepesertaan BPJS rendah. Nah itu 1 ya, tingkat kepesertaan BPJS masyarakat masih rendah. Kemudian yang kedua, kelompok olahraga masih rendah. Olahraga masih rendah, tapi terorganisir, ada organisasinya, organisasi olahraga memang masih sangat rendah. Kemudian yang sulit dan dilematis ketiga adalah dari aspek agama. Dari pemerintah pusat dalam IDM menuntut bahwa nilai yang baik adalah desa di mana penduduk pemeluk agamanya heterogen, ya, bukan hanya Islam. Jadi kalau Sirnabaya mau bagus harus mendatangkan non muslim ke Sirnabaya, ya. Ini dalam aturan pemerintah seperti ini, ya. Jadi Pak Camat, laporan Desa Sirnabaya sepertinya tidak akan tercapai angka sempurna kalau melihat indikator seperti ini. Tapi insya Allah kita akan upayakan bersama-sama dengan semua elemen, ya, untuk meningkatkan dari elemen lain yang mungkin bisa kita capai. Hadirin wal hadirat, peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Yang keempat, selaku Kepala Desa Sirnabaya atas nama seluruh warga Sirnabaya menghaturkan terima kasih yang pertama kepada BPD Desa Sirnabaya. Minta aplaus untuk BPD Desa Sirnabaya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini insya Allah akan tercatat dalam buku sejarah kita. Dan ketika saya mencari-cari di YouTube, di Google, belum ada. Pangarsa Ketua BPD, Dewa anggota harus berhormat, Forum Konsultasi Kecamatan, Ibu Kapolsek,
Pak Danamil, alhamdulillah lengkap hadir. Terus hormat dewa anggota ketahui saya hadir. Para pupuh lembur khusus mantan pejuang-pejuang desa, Pak Kades, Ibu Kades, anu parantos hadir. Terus hormat Pak Ketua MUI Desa Sinabaya, para tokoh agama, alim ulama, tokoh pesantren sebenarnya desa. Terus hormat para perwakilan dari desa tetangga ketawis hadir sapalih. Terus hormat lebih khusus Ibu tim penggerak PKK Desa Sinabaya, Kabupaten Purworejo hadir. Salam takdim aya agenda kemenji. Terus hormat dewa jajaran pengurus dari PKK, khusus Ketua MWC Desa merangkap warga Sinabaya Pupuh Lembur, warga-wargi Desa Sinabaya nanti melihatkan Allah SWT dipayun orang sami-sami panjatkan puji miwa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah nuansa liburan sekedar nama Aramang Pangandaran, tapi Pak Kades gaduh acara. Alhamdulillah tiasa hadir. Subhanallah, mudah-mudahan hadirna orang sadaya di dieu menghadiri sidang paripurna desa anu nembean beribados tos 3 tahun dari desa anu ayeuna. Subhanallah, asal di DPRD mungkin tenang upami DPRD mah wih sidang paripurna teh supaya jajanan gratis. Yo mah teu katawis enjing sarua. Supados masyarakat terkhusus hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat wa salam senantiasa dilimpah ruahkeun ka baginda alam ibadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat umat. Mudah-mudahan jaga di lahir orang sadayana terus mati mantan, amin ya rabbal alamin. Para wargi Desa Sinabaya baswi hormat, sakumaha kuningan tadi prosesi serah terima panji bendera Desa Sinabaya cukup mengagumkan. Bangsa yang besar adalah bangsa anu ngibutkeun karena para leluhurna itu sejarah. Alhamdulillah tadi terus didugikeun ku Pak Sekdes betapa berkaitan antara leluhur estafet kepemimpinan. Subhanallah, insyaallah yang notabene Desa Sinabaya yang religius tetap dipertahankan karena termasuk desa mandiri adalah desa yang mempunyai khas daripada desa-desa yang lain. Karena mengapa tidak tercapai 100%? Karena kita memang bukan menolak non muslim, tapi kita memang keadaannya begini religius, tapi tidak begitu kemungkinan ke depan dengan perkembangan zaman karena generasi-generasi yang akan datang, karena ada perkembangan pembangunan misalnya biasanya upami non muslimah sudah di Peru di Dabe di Ciamis posnya di Perputasari kawitna masami gitu tuh aya ini hampir 40% lah suara orang non muslim. Tapi ini bukan berarti kita menolak, itu kan hak warga negara Indonesia. Yang selanjutnya Desa Mandiri, subhanallah, pribados nganilai Desa Sinabaya itu si bungsu, tapi sudah mengalahkan 7 desa yang lainnya. Jadi kecamatan desa 3 desa mandiri predikat kementerian daripada Kemendes, alhamdulillah termasuk Desa Sinabaya. Berarti melompatnya langsung Pak Mamat langsung puncak sepertos celok kaluhur. Betapa seriusnya Pak Kades di dalam memajukan desanya, termasuk sudah 7 perdes yang ditandatangani, tepuk tangan subhanallah, dalam kurun waktu April, Mei, Juni, Juli, 9 bulan subhanallah. Nah itu peryogi dukungan kesedayana ulah logika Pak Kades Rumpat wargana mundur dan kita sasarana berbarengan ngamamurkeun lembur ieu, termasuk prestasi-prestasi dikawin BGRM, makanan olahan juara 2 Bu ya, tingkat Kabupaten Ciamis, tepuk tangan. Termasuk Kapila MKK juara nasional tingkat 2
Sirnabaya juga. Itu prestasi yang luar biasa. Kita bertahan ke depan harus juara satu lah nasional Pak Kesepuan tim kemarin memperhadapkan yang yatim sok kalah banyak. Mudah-mudahan ngapain juara satu lah Sirnabaya ini. Dari tahapan tadi desa mandiri aya 4 item 5 item juga harus diperatoskan mengenai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar, kantun panginten peningkatan dan publikasi edukasi terhadap masyarakat. Dan pelayanan ini kita itu sekarang bukan hoyong-hoyong dan pada boleh sate sanes terus kapungkur yang dari masyarakat yang namanya jadi public service, jemput bola Pak Kades, Ibu Kades, para desa yang melayani masyarakat yang diberi karena naon gaduh siltak digaji nama benar suka pungkur taros tempat dayanya bu di payun itu ayah karena ibu bahasan tebelah kawas pegawai desa ini mah garaya beda satu garantan tinggal di pasar des subur jantan public service jadi orang melayani masyarakat yang udur tinggali payun kuno tiap desa ulah dimulai bagi BPJS tadi ketergantungan BPJS kiraan jemput bola orang ke masyarakat belum masuk BPJS edukasi kempelkeun dina paos sanyaon pergi tertolong bisa ibu pemibade cek jantung tegaduh BPJS awis 2 juta di ring wae sawo dengan BPJS mah gratis dengan notabene sebulan berapa ribu rupiah mangga sosialisasikan ke masyarakat dengan secara bersambungan ya tugas sasarangan sama ibu TPKK kanggo edukasi terhadap masyarakat. Salajengna infrastruktur insyaallah selagi aya dana desa mah sareng bantu insyaallah terpenuhi jalan-jalan parantos sae aksesibilitas transportasi tos sae bahkan ada gaduh transit terminal gaduh terminal bayangan kali toge alhamdulillah masyarakat gampil naik kendaraan pelayanan umum yang bagus alhamdulillah parantos katawis termasuk penyelenggaraan pemerintahan baik. Nah di sini perlu lebih tadi teh jemput bola terhadap masyarakat karena kita public service termasuk 17 item SDGs. Karena apa sih SDGs? Jadi capaian pemerintah nanti 2030 itu tidak ada lagi bantuan kemiskinan. Jadi kita harus jadi mujaki semua. Jangan jadi mustahil itu orang mustahil berebut untuk Pak Hilili orang tengah bagian itu bagian. Jadi 2030 nanti jadi mujaki semua. Itu target pemerintah ke depan. Termasuk pelayanan kesehatan nanti gratis semua. Termasuk tanpa kelaparan melayak seperti lainnya aki-aki di wapan ke rumah tim Pokmas sakingnya anak pemerintah itu kan ke depan tidak ada lagi jadi semuanya sudah makmur. Jadi target SDGs itu yang 18 item tadi mudah-mudahan ke depan Sirnabaya estafet tahun 2030 orang-orang kita suka mana insya Allah jadi berkesinambungan dengan generasi regenerasi. Ya saya pisan apresiasi atas nama pemerintah masyarakat desa atur ganuhun karena prestasi sidang prosesi anu Sirnabaya tidak melupakan sejarah ngayakeun sidang prosesi sidang paripurna ieu mudah-mudahan kapayun langkung sae langkung rupiah terhadap masyarakat terang sadayana. Tribados mengucapkan wilujeng milad ke-8 Desa Sirnabaya. Sirnabaya siap mandiri berprestasi subur makmur kamasuk aku wilujeng dulur. Aya pantun di Ibu TPKK tadi wiat kanggo Ibu TP. Bulan puasa ada buah kurma. Bulan biasa ada buah pepaya. Mari gotong royong membangun desa, ciptakan desa maju dan berdaya. Satu lagi, Ibu Tempet di Kota BPD. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Persibaya berbaju biru. Cakep. Mari kita membangun desa. Cakep. Desa Sirnabaya semakin maju. Takbir.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang paripurna istimewa yang kami hormati, kini tiba saatnya kita menundukkan kepala untuk membacakan doa, dan untuk pemimpin doa dimohon kepada Allah Karam Ketua MUI Desa Sirnabaya untuk memimpin doa. Desa yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampunkan dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan keluarganya, keturunannya mendapatkan dijadikan keturunan yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan yamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Fahasana bil izzati wal mulki wal malakut wa atasna bil qudri wal qahri wal jabarut wa tawakkalna ala hayyil qayyum alladzi la yanamu wa la yamut. Dakhalna bi hifdzillah wa dakhalna bi hifdzillah wa dakhalna fi amanillah. Nasrun minallah wa fatun qarib, nasrun minallah wa fatun qarib, nasrun minallah wa fatun qarib. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hanan, Ya Mannan, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Jadikanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, desa kami desa yang barokah, desa yang aman. Berikanlah kami ya Allah, seluruh jabat desa, seluruh masyarakat kami, jadikanlah orang-orang yang syukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah warga yang selalu taat dan patuh kepada ajaran dan bimbingan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat semuanya. Dan jadikanlah desa yang aman, tentram. Jadikanlah desa yang subur, makmur, totok, tentram, bahjina. Jadikanlah ya Allah warga kami desa Sirnabaya warga yang selalu syukur terhadap nikmat yang Kau berikan, sehingga dengan syukur kami semua jadikanlah desa Sirnabaya ini desa yang diberi nikmat yang lebih dari nikmat yang sekarang ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Desa Sirnabaya meninggalkan ruangan rapat istimewa Badan Permusyawaratan Desa Sirnabaya.
kepada yang terhormat Kepala Desa Sirnabaya dan Ketua BPD Desa Sirnabaya disilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan panji dari yang terhormat Ketua BPD Sirnabaya kepada yang terhormat Kepala Desa Sirnabaya. Penyerahan panji selesai. Kami haturkan terima kasih telah mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa dengan hikmat dan bersahaja. Dirgahayu Desa Sirnabaya, subur makmur akur kamasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah Desa Sirnabaya di mana Desa Sirnabaya telah mencapai sampai 38 tahun. Mudah-mudahan Sirnabaya semakin jaya, Sirnabaya semakin barokah, Sirnabaya semakin maju, desa mandiri yang subur, makmur, akur, masur, tapir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Desa selama Milangkala 38 di Desa Sirnabaya. Semoga sukses Kepala Desa Pak Tasum bisa amanah menjalankan, semoga sesuai dengan motonya subur makmur akur kamasyur. Selamat dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Koramil 13 Raja Desa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desa Sirnabaya. Semoga Desa Sirnabaya tetap subur, makmur, akur, termasur. Sirnabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Milangkala Desa yang ke-38 di Surabaya, saya selaku Ketua BPD Desa Surabaya yang pertama mengucapkan selamat untuk seluruh warga Desa Surabaya. Selanjutnya momentum Milangkala ini mudah-mudahan pertama dijadikan sebagai momentum untuk membuat kembali sejarah bahwa ternyata Surabaya memiliki sejarah yang sangat panjang yang tadi telah dibacakan oleh Pak Sekretaris Desa. Dan selanjutnya mudah-mudahan momentum ini juga dijadikan sebagai momen untuk semangat berkarya, semangat untuk memupuk tali ukhuwah antar warga Surabaya, sehingga warga Surabaya yang dari sejak dulu terkenal dengan gotong royongnya bisa ditingkatkan, kemudian prestasi di bidang lainnya pun terus bisa ditingkatkan. Selamat Milangkala Surabaya yang ke-38. Dirgahayu Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 sudah dilaksanakan sidang paripurna istimewa, merupakan sidang pertama sejak kami dilantik, BPD dilantik pada tanggal 5 April 2019 yang lalu. Alhamdulillah acara berjalan dengan sukses.
banyak para peserta yang mengapresiasi acara ini. Semoga ke depan acara ini bisa berlanjut. Desa Sirnabaya subur, akur, kamasur.